Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ali Manaharis di acara Sandasan. Kali ini tak pernah saya pikirkan, tak pernah saya bayangkan akan ketemu orang unik di Bangkalan yang saya sendiri belum pernah mendengar. Ujuk-ujuk kemarin habis Jumatan saya ketemu dengan ayah beliau dan cerita-cerita sedikit karena hujan. Ternyata ada sesuatu yang unik yang perlu diketahui oleh banyak orang khususnya di Bangkalan dan Indonesia, bahkan ini dunia. Salah satu kolektor uang seluruh dunia. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa menurut saya dan jarang orang yang punya semangat semacam ini. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Dinda, perkenalkan Dinda dulu. Biar netizen tahu siapa Dinda dan bagaimana Dinda. Nama saya Salman Al-Rashid. Saya usia 19 tahun dan saya sudah mengoleksi uang ini kurang lebih 13 tahun. Sudah mengoleksi uang ini 13 tahun. Sekarang usianya? Sekarang usianya 19. 19 tahun, ngoleksi uang 13 tahun. Jadi sejak umur 8 tahun sudah ngoleksi uang. Seusia SD ya, Dinda ya? Ya, sudah kelas 1. Itu muncul dari mana kok ujuk-ujuk ada keinginan kuat untuk ngoleksi uang itu, Dinda? Itu saya terlahir prematur. Oh, gitu. Ya. Jadi saya tidak terlalu banyak memiliki teman. Jadi saya berinisiatif mencari hal apa yang membuat saya terhibur, hal apa yang membuat saya mengisi waktu luang saya. Akhirnya gitu. Suatu ketika di tanggal 6 Januari 2008. Tanggal 6 Januari 2008. Ya, saya itu saat itu bermain ke rumah kakek saya, rumah Belanda saat itu, dan saya menemukan uang koin Nederlands. Di mana itu kakeknya di Dasilman itu? Rumahnya kakeknya di mana itu? Itu di daerah Demangan, Bangkalan. Bangkalan. Ya. Menemukan uang koin Nederlands ini 5 sen tahun 1913. Uang Nederland tahun 1913. Kalau sampai sekarang tahun 2020. Berarti uang yang ditemukan yang menginspirasi Dinda Salman ini adalah lebih dari beberapa abad ya. Itu yang mendorong Dinda Salman untuk mengoleksi banyak uang gitu ya. Iya, karena bentuknya itu unik, ada lubang di tengahnya, jadi saya penasaran bagaimana dengan uang di luar negeri bentuknya. Apakah ada yang bentuknya unik, besar, kecil? Gitu. Yang diserakan uang ini yang mana itu? Yang mana? Yang Nederland tuh. Netherlands India ini ya. Biasa saya perlihatkan. Ini nominalnya 5 sen. 5 sen Netherlands ini, bahannya nikel ya. Uang ini yang pertama kali saya koleksi. Yang ditemukan dan juga menjadi titik awal untuk menjadi kolektor seluruh mata uang di dunia. Netherlands tahun 1913. Dan ini barangnya. Ini makhluk yang pertama kali menginspirasi Dinda Salman untuk menjadi kolektor. Luar biasa. Oke, nanti kita gali lebih dalam lagi pemirsa. Dinda, sejarahnya itu dan semacamnya. Jadi Dinda sekarang memahami segala jenis uang-uang kuno dan segala macamnya ini beserta sejarah dan kapan berlakunya Dinda ya? Iya, tentu. Karena seorang kolektor itu bukan hanya didefinisikan untuk mengumpulkan uang, tapi seorang kolektor itu didefinisikan harus mengetahui asal mula uangnya, apa alasan uang itu diciptakan. Oh, jadi tidak hanya mengoleksi, kolektor, tapi mengerti dan paham tentang masalah sejarah uang itu dan apa makna dan segala macamnya. Iya, ternyata kolektor itu bukan hanya kolektor, tapi juga ada unsur akademis dan keilmuannya gitu ya. Tentu. Ilmu sejarah dalam konteks ini.
Tapi bukan arkeologi ya. Ya, beda. Tapi mirip-mirip ya, Ya, mirip-mirip mirip. juga ya. Ya. Karena ini bisa bisa jadi peninggalan ini juga bisa Diteliti oleh arkeolog. arkeolog gitu ya. Cuma Ya. namanya ini kolektor. Ya, kolektor. Kalau yang itu arkeolog. Arkeolog. Tapi ilmunya beririsan. Ya, berdiri. Wah, luar biasa ini harus ditemukan oleh orang-orang yang punya pemerintah atau negara untuk bagaimana menggali bahwa ini ada makna dan semacamnya. Bisa saja ini menyimpan informasi bahwa dulu itu bagaimana Ya. kan begitu tidak ya? Ya. Saya bicara ini dulu. Tidak. Yang uang Nederland apa namanya sennya? Yes, set. Sen Nederland ini coba ceritakan sekelumit tentang masalah uang ini, Dinda. Apa makna dan di balik ini semua, Dinda? Itu adalah uang yang pertama cetakan Netherlands ini yang berbahan nikel. 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 Yang berbahan nikel. Nikel. Iya. Kalau sebelumnya biasanya bahannya bukan nikel. Bahannya biasanya itu dengan timah hitam, bisa tembaga dan kuningan. Dan uang 5 sen ini adalah uang bahan pertama yang digunakan Indonesia setelah perang. Oh, ini bahannya maksudnya. Setelah penjajahan dari awal kerajaan dan sampai penjajahan tahun 1913 adalah bahan pertama nikelnya. Nikel ini. Iya. Dan ini digunakan oleh bangsa Indonesia Bangsa untuk menjadi Indonesia. bahan uangnya. Ya, dan sekarang digunakan Rp1.000 bahan nikel. Nikel Jadi juga. ini menjadi inspirasi bangsa Indonesia untuk mencetak dengan bahan nikel. Ini salah satu sejarahnya ya. Sejarahnya. Dan mungkin itu juga menjadi bagian dari alasan kenapa bangsa Indonesia memakai bahan itu. Iya. Dinda, kan ini hanya yang menjadi inspirasi Ya, Dinda oke. untuk menjadi kolektor gitu ya. Uang sebelum ini pernah terlacak punya nggak, Dinda? Ada nggak? Banyak. Setelah zaman 1913 ini, kan ini kan inspirasi. Ya. Uang-uang sebelum tahun ini punya nggak? Ada nggak? Tentunya banyak. Di sini juga ada salah satu. Oke, ada. Mana? Yang mana ini, Dinda? Yang mungkin yang saya pertama bahas adalah uang kerajaan ya. Oh, iya. Karena Indonesia dikenal dengan banyaknya pulau, banyaknya wilayah Indonesia yang sangat luas. Iya. Jadi kerajaan-kerajaan itu banyak bermunculan seperti kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya. Dan ini saya yang pegang. Bisa dilihat. Oh, yang ini? Ya. Yang ini? Ini adalah uang tin pitis. Uang apa? Tin pitis. Tin pitis. Ya. Pemirsa, disimak benar-benar kalau mau tahu namanya uang ini tin pitis. Apa itu maknanya, Dinda? Maknanya, tin itu adalah Nominal. sedangkan pitis itu adalah sebutan untuk bahan timah hitam. Yang menjadi bahan uang ini. Ya, Tin pitis. Tin itu nominal uangnya mungkin ya. Tin itu nominal. Pitis itu adalah yang menunjukkan bahan dari uang ini. Ini waktu kerajaan siapa ini? itu kerajaan Kesultanan. Masih Kesultanan? Ya, Kesultanan Palembang. Palembang. Ya, Palembang. Ini terkuno yang Dinda punya. Ya, Uang ini. uang terkuno. Uang kerajaan ya. Uang kerajaan. Tin pitis. Ya. Tin pitis. Ini tahun berapa, Dinda? Itu awal abad 17, sekitar 1680. Abad 17. Ya. Sebelum Afkrarung ya. Kalau Sebelum VOC. ya kan sebelum Afkrarung kalau tahun 16. Ya, abad 16. Abad 16. Kan Afkrarung itu kalau nggak salah abad ke-17. Ya. Dan ini awal VOC. Awal VOC. Ya. VOC, ya. Tin pitis itu yang lain sama juga. Ya, sama dengan nominalnya berbeda. Oh. Jadi bentuknya sama tapi nominalnya berbeda. Kalau ini nominalnya tin. 5 tin. Oh, 5 tin. Ya, ada yang ukurannya lebih kecil, itu 1 tin, dan yang terbesar itu 10 tin. Oh, kalau dulu tuh mata uang itu dari 1 ya. Dari 1 sampai 5 biasanya. 1 sampai 5. Nah. Itu apa namanya, tren yang dipakai oleh kerajaan dulu itu tidak sampai ribuan, tidak sampai miliaran ya. Ya. Jadi ukuran dari 1, 2 sampai 5 gitu Ya. ya, Dinda ya. Ya. Kalau sekarang kan miliar. Miliaran. Ya. Oke, tapi harganya kan sama, Dinda. Apa nilainya kan sama, Dinda, di zaman itu dengan sekarang kan gitu, Dinda ya. Tidak begitu juga. Oh, Soalnya gitu. saat ini kerajaan Palembang awal pembuatan VOC. Awal pembuatan VOC. Jadi VOC memiliki mata uang namanya doit. Doit mata uangnya VOC. VOC. Nah, 1 doit adalah jumlahnya ini 16 1 doit. Oh, ya. Enam. Oh, nilai dari 1 doit 16 tin.
Tin apa nak? Tin pitis. Tin pitis. Udah hampir lupa saya ini. Ya. 16 tin pitis, 1 Sama doit. dengan 1 doit. 1 doit. Itu uang 1 doit itu dibikin oleh VOC. VOC. Kalau ini dibikin kerajaan Palembang. Palembang. Oke, Dinda. Terus setelah kerajaan Palembang lebih mudah lagi dari ini? Lebih mudah yang mungkin yang kita kenal, yang kita banyak nemukan di masyarakat itu uang Cina. Uang Cina. Cheese Cina yang bolong tengahnya. Ah, Nah, itu adalah mata uang setelah ini. setelah tin pitis ini. Ya, Apa namanya? namanya cheese. Cheese. Cheese Cina. Cheese. Itu masa dinasti Qing Tang, itu abad awal 17. 17. Kalau di sini ada? Mana yang ini? Kalau yang di sini ada nggak? Yang itu yang diceritakan Untuk ini? yang itu saya ada di museum ya, soalnya itu nggak kebawa. jumlahnya terbatas, ya sangat langka ya. Oh, jadi sangat protek gitu ya? Ya. Jangan sampai Tentu ceceran saya. keker. Ya, Oke, itu apa cheese ya? ya. Cheese. Pemirsa, untuk yang dijelaskan sekarang yang cheese setelah masa kerajaan Palembang yang tin pitis ini Ya. belum dibawa, dan insya Allah nanti bisa disaksikan juga di tayangan di videonya pasti ada makhluk yang namanya cheese itu di waktu Ya. zaman kerajaan Cina gitu ya, King ya apa? King, dinasti King. bukan Dinasti kerajaan. King abad ke-17-an ya. Ya. Cheese, dan itu juga beredar sampai di Indonesia. Iya. Itu semua itu Dinda itu dapat dari mana? Kok bisa nyampe dapat itu dari mana itu? Ya, kolektor itu kan harus inisiatif. Iya. Bukan hanya Diam di mengumpulkan, rumah gitu ya. bukan hanya dia menunggu datangnya uang atau nyari di daerahnya, tapi harus banyak informasi, banyak server, banyak hubungan dengan orang-orang Banyak relasi. luar. Ya, dari Jakarta, Bandung saya punya, dari Yogyakarta saya ada kenalan. Iya. Yang beliau mempelajari, beliau punya, dan saya berbisnis dengan para senior-senior, Mas Ferdian dari Bandung, Mas Arif dari Yogyakarta. Sama dengan Mas Salman. Iya, tapi mereka fokus terhadap mata uang Indonesia. Indonesia saja. Iya, bukan luar negeri. Oke, itu salah satu koleksi yang dipunyai menjadi koleksinya Mas Salman. Ini sejarah uang yang apa namanya yang sudah ada di museumnya. Setelah itu abad 17 setelah cheese ini apa yang dikoleksi? Ya. Setelah cheese. Setelah cheese itu kan terjadi runtuhnya VOC. VOC runtuh. VOC runtuh 1799 runtuh Desember. 31 Desember 1799 runtuh. Dan saat itu diganti oleh pemerintahan Batav. Tetap pemerintahannya Belanda, hanya organisasinya yang runtuh. Gitu. Ya, organisasi kongsi dagang terbesar di dunia, VOC runtuh dan diganti pemerintahan Batav. Ya, Batav itu. Batav. Ya. Batav itu dipimpin oleh Gubernur Danles. Ya. Nah, itu mulai mencetak mata uang, namanya itu ada beberapa, ada tetap menggunakan doit, ada tetap menggunakan stiver namanya. Stiver. Oh, itu kalau di sini ada. Ya. Stiver. Kalau stiver itu banyak nominalnya. Ada yang unik-unik nominalnya ya. Di sini ada yang setengah stiver. Setengah stiver. Ini pemirsa. Setelah dinasti King Batavia VOC runtuh diganti Batav pemerintahan dan Batav. mata uangnya ada perubahan, ada yang dirubah namanya stiver. Ini setengah stiver ini. Setengah stiver. Kalau ini ya ini dua stiver. Jadi angka-angka kalau di sini ini sampai enggak ada dengan angka sampai 100.000, 50.000 enggak ada ya? Tidak. Kalau dulu Namun itu angka itu satu satuan sampai puluhan ya? Iya, malah ada yang seper ini misalnya 1/16, 1/36 itu ada. Berarti Makin 0,0 iya, 0, ya? ada 1/36 stiver, ada 1/16 stiver. Ya, ini pemirsa salah satu perbedaan dari kalau sekarang itu angka duit itu kan semakin banyak gitu ya, angka miliaran, jutaan. Kalau dulu ternyata
angka-angka dari uang itu justru sampai di bawah nol. Ya. Setengah ini ada setengah stiper ini, ada per 15 seperempatnya stiper gitu. Ada ya, juga ada. ya. Oh, ada. Ini perbedaannya. Ini buku sejarah. Ini stiper ya. Ya, ada. Terus setelah itu Mas Salman Kemudian, ada yang selain stiper apa? Di waktu itu juga pakai doit juga doit, ada ya. tetap doit, tapi beda mata uangnya hampir sama, tapi nominalnya tetap doit. Tapi itu juga sama-sama dipakai. Iya, digunakan sama. Tak kurang lebih kira-kira tahun 2017 apa 17-an ya? Abad ke-17-an ya ini. Setelah abad 17. Setelah abad 17 seperti itu ya. Terus lebih mudah dari stiper. Kalau lebih mudah dari stiper, kita tidak berbincang satu mata uang, tetapi berbincang beberapa mata uang. Ada yang dibuat oleh pemerintahan Belanda, ada pula yang dibuat oleh pemerintah seperti kerajaan yang tidak dijajah. Contohnya di mana tuh contohnya? Contohnya kalau yang tidak dijajah itu kan DKI Jakarta. Oh, Jakarta itu iya, kan iya, tidak iya. masuk jajahan. Dan ada mata uang yang digunakan hanya untuk berdagang di luar negeri. Jadi Belanda itu bekerja sama dengan Singapura, bekerja sama dengan ada kerajaan Sumatera yang tidak dijajah saat itu, mengeluarkan mata uang sendiri untuk perdagangan. Hanya untuk alat tukar perdagangan ya. Iya, jadi tidak berguna di masyarakat. Itu ada koleksinya. Ya. Ini yang saya tunjukkan. Ini mata uangnya ya. Oh, kecil-kecil Ya, pemirsa. tipis. Tipis-tipis pemirsa. Ini. Dan mungkin pemirsa belum tahu, ini mata uangnya keping. Keping. Oh, kalau di film-film memang ada. Ada salah satu adegan di film itu biasanya kan, ini akan saya bayar sekian keping gitu Ya, gitu. keping Itu berarti mata uang. mata uang keping ternyata ya. Tak kira keping itu ya apa namanya keping irisan berapa keping gitu. Ya. Ternyata keping itu nama Keping mata uang. Mata uang di zamannya tadi Itu setelah pemerintahan Batak. Ya. Tapi di kerajaan-kerajaan yang Kerajaan-kerajaan. Jadi yang untuk membuatkan. perdagangan. Bukan untuk umum gitu ya Bukan di untuk wilayah umum. kekuasaan Ya. kerajaan mungkin. Ada. Keping. Ini nominalnya Ya, satu keping. berarti satu keping, dua keping, tiga keping Tidak. gitu ya? Satu gimana? keping. Satu keping gitu Ya, aja? satu keping. Tapi dicetak dengan jumlah yang banyak biasa. Oh, tunggal dong berarti. Iya, tunggal. Kalau yang lain kan ada nilai 1,5 Ya. stiver dan segala macamnya. Kalau yang keping ini berarti hanya satu mata uangnya. Biasanya, Jadi nilai besarnya itu berapa banyak gitu ya? Ya, biasanya menggunakan guci untuk 1000 keping. Gitu. Berarti ya 1000 ini berarti ya? Ya 1000 ini. 1000 biasanya ini. satu guci, biasa isi 1000 atau 2000. Ya. Oh, ini pemirsa, salah satu pengetahuan lagi buat saya ini. Ternyata keping itu mata uang keping itu memang menghitung seberapa banyak uang yang dicetak dan hanya satu nominal keping. Ya, satu. Kalau yang lain-lainnya kan ada nilainya, ada yang setengah stiver, ada yang stiver satu dan macamnya, sampai ke berapa nilai. Tapi kalau ini tidak ada uang lagi, hanya ini yang dijadikan alat tukar gitu ya. Itu keping namanya. Itu pemirsa, saya sudah mulai pinter ini bisa. Terus Dinda Salman gimana Dinda? Selanjutnya Dinda, yang setelah keping ini, Setelah keping itu kan ada pemerintahan Batak yang sudah berganti. Ya, pemerintahan Batak sudah berganti. Sudah berganti. 1817 itu Indonesia itu dipegang oleh Inggris. Nah, setelah Inggris diserahkan kepada Prancis. Yang memimpin adalah Jenderal Louis Napoleon. Itu adalah saudara dari Bonaparte. Ya. Wah, ini sejarah bener, kolektor sejarah ini memang. Karena kolektor itu kalau yang benar-benar jadi kolektor pasti sepaket dengan ilmu sejarah ya. Ya, tentu. mana ditunjukkan untuk di masa itu, Dinda Salman. Nah, ini yang lebih kecil nominalnya, ya. Lebih kecil. Ini memang barangnya kecil dan lebih kecil. Ya, biasanya nominal pada uang itu ada bentuknya itu lambang LN, Louis Napoleon. Jadi itu menunjukkan nama rajanya ya. Ya, itu menunjukkan kalau Prancis pernah menjajah. Namun
dalam sejarah yang kita pelajari, sejarah dalam kita pelajari di buku, di sekolah, di akademik, tidak pernah menjelaskan tentang Prancis yang menjajah. Iya, saya juga Iya. begitu, nggak pernah tahunya Belanda, Iya. banyak Belanda gitu. Ternyata Prancis pernah menjajah Prancis, Indonesia. ya Prancis, Spanyol, cuma Prancis tidak pernah dijajah karena itu hanya pemegang penguasaan sementara, hanya 2 tahunan. Oh gitu. Ya, jadi kemudian diserahkan kembali ke Belanda sepenuhnya. Pemirsa, ini sejarah, dan bagi pemerhati pendidikan sejarah ini penting dan perlu juga untuk didengarkan, karena selama ini yang kita dengar sejarah itu yang menjajah Indonesia itu hanya sebatas Belanda dan Jepang. Selainnya itu saya sendiri waktu ini generasi Orde Baru tidak pernah mendengar bahwa yang lain-lain itu adalah bagian dari penjajah di Indonesia. Ternyata banyak dong yang menjajah Indonesia. Kurang lebih 5 negara pernah. Memang sasaran jajahan mungkin Ya. Dinda Indonesia. Ya, Oke Dinda, ini apa namanya tadi Dinda ini? keping. Kepik. Oh, enggak, bukan Ya. yang ini. Ya, Steven tetap. Tetap Steven ya. Steven. Ya. Ini sampai nggak kelihatan nih berapa nomor. Ya. Tapi ini ada lambaran berat tulisan-tulisan, dan pemirsa hanya sekedar tahu saja karena saya sendiri nggak jelas untuk melihatnya. Tapi ada lambang dan tulisan sebetulnya. Nanti mungkin bisa di zoom oleh kru untuk bisa lebih dipahami oleh pemirsa. Setelah ini apa namanya mata uang yang mana setelah ini? Setelah Sejarahnya. itu kembali ke pemerintahan Belanda. 1858 dipegang oleh Belanda. Jadi itu mata uang Netherlands ini yang saya temukan. Temukan tadi, oh, Ya, itu. namun itu sebelumnya 1858 itu cetakan pertama 1 sen. 1 sen. Ya. Oh, itu namanya Netherlands ya? Ya. Yang ini. Ya, kan? Nah. sebelumnya ini. Oh, ini masih sebelumnya ini. Ya, sebelumnya. Ini mungkin bukan. Biar saya. Pemirsa, kalau tidak betul-betul mempelajari, Ya. pasti tidak akan bisa membedakan. Tapi Dinda Salman ini dari sekian ini sejarah dari semua ini beliau paham, beliau mengerti, sudah di luar kepala. Bahkan bentuk-bentuk dan perbedaannya beliau sudah tahu. Kalau mata uang pemerintahan 1858 itu mata uangnya cukup kompleks ya. Itu mata uangnya itu ada setengah sen, Setengah sen, sen-senan gitu ya? Iya, setengah sen, ada 1 sen, ada 5 sen, Ada 5 sen. ada 2,5. Kalau yang 1 sen yang mana? Yang ini 1 sen. Oh, Tunjukkan. bisa. Ya. Ini 1 sen. Kalau kita dulu pernah mendengar orang-orang tua kita cerita, lambang letahanan kok sekian sen. Ya. Duitnya semacam ini. Duitnya semacam ini. Sen. Saya ini 1 sen. Terus Ini yang 2,5, 2,5. lebih besar. Pemirsa, kalau yang ini di zaman ini duit sudah ada nilai dari masing-masing duitnya. Kalau yang tadi masih keping, tidak ada nilai dari masing-masing barang duitnya. Tapi yang menghitung adalah seberapa banyak keping ini. Iya. Kalau ini dari ini sudah nilainya 1 sen. 1 sen. Ini 2,5. 2,5 sen. Jadi untuk membeli sesuatu harga 12 sen cukup dengan ini. Kalau dulu ya harus segini sampai segentong ini dulu. Kalau satu harga itu 1.000 keping pasti akan membawa 1.000 keping ini satu tempat gitu ya. 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 Ini 2,5 sen, yang ini 5 sen. Karena bahannya nikel. Nikel lebih tinggi daripada tembaga. ini tembaga Dinda ya. Iya, Ini tembaga juga. tembaga. 1 sen, 2 sen setengah. Ini 5 sen. Kenapa nilainya semakin banyak? Karena memang bahannya Tembaga. nikel. Nikel kan. Dan ini yang tadi sempat diceritakan oleh Dinda Salman, Ya. yang menginspirasi dia untuk menjadi kolektor. Ternyata nikel ini yang membuat sampai Dinda Salman sampai seperti sekarang. Oke, Dinda, ini Indonesia kan, ini Ya, masih yang Indonesia. terlacak di Indonesia. Ini masih bicara Indonesia, masih lama. Tenang saja.
Kalau yang ini nanti yang ini nih. Ini kerajaan, Keping, Stephen dan segala macamnya. Lah, ini tahun berapa dah? Yang ini? Itu 1858 sampai keruntuhan Belanda di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Kalau yang ini tadi kan 5. 13 ya, 1913. 1913. Kalau yang ini 5 sen namanya. Sampai jadi uang ini berlakunya sampai 1945. 1945. 45. Makanya kita kan sering dengar dulu dari orang-orang tua kita berapa sen dan segala macamnya, ternyata ini duitnya dulu. Ternyata ini kalau ini 5 sen. Saya pernah dengar juga Dinda dulu orang tua saya itu pernah lamba cong mbane edem meledak karuwa tanah ruah 5 sen cong. Berarti ini Dinda. Ya. Dan karena memang berlakunya 1945 Dinda ya. Ya. Dan kalau kakek saya itu memang ya di tahun-tahun itu Dinda. Ya. Jadi ini makhluknya. Jadi selesai tahun 1445. Ya. Penggunaan uang ini gitu Dinda ya. Ya, tentu. Nah, oke, kita masuk ke 45 ke atas. Ya, oke. Ya. Siap. Atau masih ada yang lain setelah ini? Indonesia. Setelah ini enggak. Iya. Setelah berlakunya Itu digunakan sampai 1950. yang ini Ya. dipakai juga kan? Ya, dipakai juga. Karena Indonesia walaupun sudah merdeka, tapi belum berani mencetak uang koin. Jadi uang koin pertama 1950. Walaupun merdeka tahun 45. Indonesia mencetak uang koin pertama 1950. 1950 masuk sudah Bung Karno kan? Iya. 45 ke 50. Berarti masih pakai ini juga. Iya, tentu. Oh. Jadi barusan ini sampai ke Indonesia merdeka, Indonesia masih juga pakai ini. Iya. Ya pantesan juga karena cerita-cerita dari orang tua saya ini pakai sen-sen ini. Memang sering saya dengar gitu. Lambe tepedis saja cung. Membana hede mereka sekian sen. Berarti itu mungkin berlakunya dari tahun 40 sampai 50 Dinda Iya, ya. tentu. Karena ini masih berlaku. Iya, Ini benar berlaku. berarti. Artinya cerita itu tidak ngarang. Terus Indonesia pertama kali mencetak uang koin tahun 1950. dan ini tidak dipakai. Tidak dipakai. Sudah diberitahu oleh waktu itu Bung Hatta yang memberitahu lewat radio. Saya waktu itu diberitahu penggunaan uang kertas zaman Jepang, di Javanese Bank, dan zaman Nica, uang kertas dan uang koin itu tidak berlaku. Uang koin edaran Belanda. Uang koin yang ini ya dimaksudnya. Kalau yang ini sebelum masuk ke 50 koin. Yang dimaksud Bung Hatta uang kertas Japanese Bank kayak apa? Ada di sini. Oh, tidak. Belum ya. Nggak pernah berlaku di Indonesia, cuma orang Jepang membawa itu mungkin ya. Berlaku di Indonesia. Berlaku juga. Iya. Dinda Salman nggak punya koleksinya itu. Ada di museum. Oh di museum bisa. Karena memang di sini ini Ya. bukan uang Indonesia ini, uang yang lain. Tapi itu ada Dinda ya? Iya. Apa namanya Dinda? De Javase Bank. De Javase Javase Bank. Ban. Iya. De Javase Ban. Waduh. Kalau nggak belajar sulit untuk nggak familiar untuk mengucapkan. Tapi informasinya yang lebih penting adalah di waktu itu tahun 45 sampai tahun 50 ada mata uang Jepang Ya, yang Jepang. juga atas pengumuman dari Bung Hatta berlakunya uang sen ini termasuk juga berlakunya uang barusan Javase Ban itu juga tidak berlaku. Ya. Gitu ya, Indah ya. Sampai tahun 50. Terus
Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.